pertanyaannya datang dari jauh. Orangnya langsung datang seminggu yang lalu menjumpai saya di Pasir Putih. Pertanyaan ini datang dari Masjid Nurul Yakin Serdang Pedagai Dolok Masihul. 1. Wafat hari Jumat, bebas azab kubur. Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Wafat hari Jumat, ini yang belakangan datang kita letak di bawah biar jangan komplain yang terlambat. Wafat hari Jumat, bebas azab kubur. Apa dalilnya Pak Ustaz? Syukran. Terima kasih. Man mata yaumal jumu'ati, siapa yang meninggal hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau meninggal malam Jumat, uqiya min fitnatil qabri, maka dia dipelihara, dijaga dari azab kubur. Hadis ini masalah. Kata Syekh Albani hadis ini sahih. Kata Syekh Suhaib Al-Arnaud hadis ini dhaif. Ikhtilaf mereka tentang hadis ini. Oleh sebab itu jangan terlalu berharap dengan mati hari Jumat. Hari apapun kita mati, yang penting amal soleh bawa. Jangan nanti preman mati hari Jumat. Aduh, enak sekali preman itu mati hari Jumat. Atau ada pula orang sengaja pas sedang sakit, tolong cabut selangku pas hari Jumat nanti. Emang mati bisa direquest. 2. Apa hukum berdakwah Pak Ustaz? Apakah nunggu berilmu dulu? Bedakan antara fatwa dengan dakwah. Dakwah itu artinya ngajak. Ayo sholat, ayo puasa. Itu gak perlu jadi ustaz dulu. Ketuk pintu rumah orang, Pak, ayo sholat Pak. Ajak kawan-kawan, ayo sholat. Jadi nanti kalau ada kawan bapak ibu SE, SH ngajak sholat, kamu ngapain ngajak-ngajak sholat? Belajar dulu jadi ustaz baru ngajak sholat. Dia tak bisa membedakan. Kalau sekedar ngajak tidak perlu ustaz. Tapi kalau untuk menjawab tanya jawab, dia baru punya ilmu, punya yang bisa dijawab. Saya selalu katakan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya bawakan jawabannya pada Sabtu depan. Bukan mengatakan tanyalah, saya tahu segala perkara. Dah, sombong tuh. Imam Malik ditanya 48 masalah, tak sampai separuh dia jawab. 3. Apa hukum tepung tawar? Dulu nenek moyang kita ini Hindu Buddha, jadi mereka menebarkan beras kunyit, itu popcorn, bunga-bunga ditabur-taburkan. Itu ada nilai-nilai sakralnya semua untuk memanggil jin-jin hantu setan. Kita tahu proses pengislaman Indonesia ini tidak pakai kekuasaan, tidak macam Mesir pakai pedang. Begitu datang kekuasaan langsung syirik-syirik itu hilang semua. Tradisi menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil langsung hilang, dihilangkan oleh Amr bin As. Tapi Islam ke tempat kita lewat asimilasi budaya. Dulu nenek moyang kita bakar menyan. Anaknya bakar menyan dulu manggil jin, sekarang tetap bakar menyan untuk parfum, harum-haruman, wangi-wangian. Yang sekarang itu setan-setannya sudah tidak ada, sekedar tradisi saja. Melempar-lemparkan, oh ini kan mubazir Pak Ustaz pakai beras. Tak usah pakai beras, sekarang sudah ada beras imitasi. Oh ini kan kotor, kotor dipakum dengan vakum cleaner. Tapi kalau dia meyakini kalau tidak dibuat nanti akan susah seumur hidup, kalau dibuat akan mendatangkan rahmat, maka rusak akidah. 4. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Apa dalilnya? Ada tak hadisnya? Ini bukan hadis, ini ungkapan ulama salaf. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Oleh sebab itu apa kata kalangan salaf? Kalau saya sebut salaf, itu artinya orang yang hidup 3 abad pertama, itu salaf. Sekarang tak layak orang menyebut salaf. Mengikut salaf ya, tapi ada orang sekarang mengaku saya di salaf. Tak bisa, karena salaf itu artinya 3 abad pertama. Jadi ada tak tentang adab di atas ilmu? Ya, apa kata kalangan salaf? Bahwa adab itu lebih, dan tujuan ibadah itu pun sebenarnya adab. Kenapa kita sholat? Supaya beradab, hilang angku, hilang sombong, menempelkan kening ke lantai. Kenapa kita sedekah? Beradab, mampu berbagi, merasakan perasaan orang. Kenapa kita puasa? Beradab, untuk mengikis sensitivisme supaya kita lebih tebal rasanya. Jangan merasa pintar, tapi pintar-pintar merasakan perasaan orang. Itu hasil daripada ibadah.
Nomor 5, awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama Islam adalah mengenal Allah. Itu bukan hadis. Bukan hadis, itu ungkapan ulama tasawuf. Tapi maknanya baik. Karena perkara pertama kita mengenal Allah. Maka ulama datang berijtihad. Bagaimana mengenal Allah? Dengan Al-Quran. Mana kita bisa baca Quran semuanya? Bukan kita ahli bahasa Arab. Disusunlah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama basar, hayat, sama basar, kalam. Nah, itu semua adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam politik habisi, Islam ekonomi awasi, Islam ibadah ritual silakan, mau tarawih sampai ke tanah lapang, mau ceramah silakan. Tapi kalau sudah ekonomi Islam awasi, kalau sudah politik Islam habisi. Maka ini yang muncul-muncul bawa-bawa politik Islam, partai Islam sengaja dibesarkan macam balon terbang, setelah besar ditembak dari bawah, tus, hancur. Siapa yang bawa-bawa politik Islam sekarang? Orang sudah alergi duluan. Hanya gara-gara isu impor daging sapi, hancur. Isu perempuan, hancur. Oleh sebab itu politik Islam. Nah, dengan naiknya Erdogan di Turki nampak secercah harapan. Itu pun sudah ada usaha kudeta Yahudi, Israel, Amerika, Uni Eropa. Lan tardha ankal yahudi wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tak akan pernah senang sampai kamu ikut agama mereka. Nauzubillah. Saya memelihara ayam bangkok hanya sekedar hobi saja, bukan buat diadu. Dan ayam itu saya kembangkan dan saya jual. Apakah berdosa saya Ustaz apabila ayam itu digunakan untuk laga? Ini dalam fikih ada namanya asbahun nazair. Ada seorang bertanam korma. Bolehkah dia menjual kormanya ke pasar? Boleh, dengan syarat orang di pasar itu korma untuk makan. Dijualnya kormanya ke pabrik. Haram hukurnya menjual anggur. Bapak tanam anggur, bapak bawa anggur itu ke pabrik. Haram hukumnya menjual anggur ke pabrik. Kenapa? Dapat dipastikan 99,9% anggur itu akan diolah menjadi khamar. Ini kan tanaman saya, masalah dia olah itu urusan dia, tak bisa. Itu namanya tak mau tahu. Ini yang membahayakan umat ini. Tidak mau tahu. Saya cuma sediakan hotel, masalah dia mau buat apa itu urusan dia, tak bisa begitu. Saya buat warnet, masalah dia mau buat apa di situ urusan dia, tak bisa begitu. Harus ada pengawasan. Dia berzina matanya, buat dosa. Begitu juga dengan ini. 99,9% orang yang beli ayam bangkok untuk dilaga. Yang beli ayam cuma untuk hobi, nah bapak ini sendiri aja lah. Yang lain itu untuk dia laga. Maka an-nadir kal ma'dum, yang jarang tak bisa dijadikan hukum, yang mayoritas itu dijadikan hukum. Maka berhentilah buat usaha lain, karena dipakai nanti untuk laga, kita ikut berkontribusi di dalamnya. Saya punya kereta yang bisa buat jaminan untuk meminjam uang. Oh, maksudnya ini sepeda motor. Dan kalau kereta nanti kata orang Jawa kereta api. Saya takut riba apabila minjam di bank dan sampai sekarang belum dapat pinjaman. Mohon doanya Ustaz agar Allah memberikan saya modal buat usaha dengan cara yang halal dan diridhoi Allah. Usahalah cari sahabat-sahabat kita jamaah yang lembut hatinya, Pak selamatkan saya dari riba, dan tetap berdoa. Nabi mengajarkan doa kepada sahabat yang datang mengadu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan kesulitan, wal ajaz lemah, wal kasal malas, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa dhana'id daini dililit utang, wal ghalabatir rijal jangan sampai dikuasai orang lain. Itu doa yang dibacakan tuan imam kita tadi. Saya berobat ke dokter. Saya tahu dari kecil hingga berusia 28 ini saya tak pernah menemukan tulisan halal pada bungkus obat yang mereka berikan. Yang ada hanya tulisan 3x1. Kenapa mereka tidak mengurus sertifikasi halal pada obat mereka? Jujur saya jadi bertanya, apakah obat yang mereka berikan itu halal atau haram? Saya rasa Ustaz mengalami seperti yang saya alami 3 kali sehari. Bagaimana pandangan Pak Ustaz akan hal ini? Saya tidak mengaku orang paling sehat, tapi saya nanti kalau saya bilang saya sehat terus tiba-tiba saya sakit, saya takabur.
Saya makan obat sakit itu tahun 2009. Sedang ceramah di RAPP Pangkalan Kerinci, sholat isya 2 rakaat tumbang, pingsan. Itulah saya ke rumah sakit. Habis itu saya sehat sampai hari ini. Siapa yang buat Ustaz sehat? Doa jamaah. Berapa jamaah yang mendoakan sehat? Allah Ustaz, sehat Allah Ustaz. Yang mendoakan gemuk tak banyak, makanya tak. Nah, jadi kalau saudara katakan saya makan 3 kali 1 sering, tak. Saya termasuk yang tak makan obat banyak. Tapi masalah kerisauan kita itu perlu. Bagaimana itu? Kenapa tidak diurus? Ada 2 alasan. Yang pertama, negeri ini tidak menerapkan sistem Islami. Dan bukan negara Islam. Mayoritas Muslim terbesar ya, jamaah haji terbanyak ya, tapi sistem kita bukan sistem Islam. Itu mesti dipahami dengan baik. Beda dengan Malaysia. Negara Malaysia berdasarkan Islam. Islam semua mesti dikontrol. Ustaz-ustaz yang datang diseleksi. Ustaz Somad penceramah di Malaysia, urus tauliah 1 bulan. Kalau tertangkap tidak ada tauliah surat izin ceramah, tangkap. Negara kita tidak, bebas. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Jangan kita terlalu pede. Kita kan Islam. Memang betul, negeri ini dimerdekakan dengan Allahu Akbar. Memang betul, tak salah. Tapi kita bukan negara Islam. Maka mereka tak urus. Maka yang peduli dia urus sendiri. Ada kode-kode di situ, tanya kepada dokter yang paham. Ini kode ini mengandung lemak babi, ini kode ini mengandung unsur babi, maka jangan dimakan. Ada kode-kode di obat itu, komposisi obat, di situ dia sebutkan. Kalau ada unsur babi, jangan dimakan. Andai darurat, inilah obat satu-satunya. Kalau tak dimakan, mati. Maka masuk hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Kegelisahan bapak adalah kegelisahan orang beriman. Apakah dosa lewat di depan orang yang lagi sholat? Berdiri 40 tahun lebih baik daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Dan kita kalau mau menyelamatkan orang, kita tahan dia. Jangan sampai dia lewat, tahan dia. Supaya dia lewat setelah tempat kita sujud itu dia lewat. Tak apa-apa. Selama tempat kita sujud ke sini tak boleh dia lewat. Andai dia tetap juga lewat, faktuluhu, bunuh dia, kata Nabi. Sampai begitu Nabi menyelamatkan dia. Bagaimana dengan yang lebih baik berdiri 40 tahun? Saya belum paham Pak Ustaz. Jangan melewati orang sholat. Itu makna kalimat itu. Lebih baik tegak 40 tahun daripada melewati orang sholat. Jangan lewati orang sholat. Istri saya kerja di koperasi simpan pinjam. Berdosakah Ustaz? Saya baru kena PHK lantaran perusahaan bangkrut. Sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Dan posisi saya harapkah gaji yang dari istri saya bertambah, bertumbuh, berkembang, berlebih riba. Maka koperasi menurut pendapat yang mengatakan bertambah, bertumbuh, berkembang riba. Kalau begitu riba. Kalau sudah jelas riba, gimana hukumnya? Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz tak ada tawar menawar. Asal sudah riba, resign. Kalau tetap juga makan riba haram. Tapi Syekh Qardawi agak lunak sikit. Selama dalam keadaan darurat, anak mau sekolah, mau makan, kontrakan, sewa rumah, pasang standar 3 bulan ini kan. Ya Allah, 3 bulan ini aja ya. Mesti ada. Saya pakai pendapat Yusuf Qardawi. Karena kalau saya katakan Arab tuh saya, nanti sore mau makan apa? Nah, zaman sekarang sulit. Pakai pendapat Syekh Qardawi, saya pakai standar sementara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mudah-mudahan Allah kasih pekerjaan yang layak. Apa hukum darah yang dikomersilkan, diperjualbelikan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit dan di bumi milik Allah. Maka badan kita dimiliki Allah. Tak boleh menjual organ tubuh, tak boleh menjual jantung, kornea mata, buah pinggang, haram hukumnya. Makanya disebut donor darah, bukan menjual darah. Donor darah. Niat menolong orang yang lagi membutuhkan darah kita, tapi oleh rumah sakit dijadikan ladang bisnis. Mereka menjual darah ke pasien dengan harga yang tinggi per kantongnya. Saya marah dan saya tanya, mereka jawab biaya kantongnya yang mahal Pak. Katanya, padahal di PNI hanya dibayar minum, cuma dikasih minum saja, minuman ion.
Jadi tidak tega saya melihat orang yang menerima darah saya itu terus membayar. Bagaimana ini Ustaz? Termasuk zalimkah pihak rumah sakit? Dokter rumah sakit yang menjual darah padahal itu donor hanya dengan alasan kantong, maka dia sudah melakukan perbuatan haram, ghish, tipu muslihat. Dua yang dia tipu. Yang dia tipu itu dua. Pertama yang punya darah, yang kedua yang membutuhkan darah. Oleh sebab itu negara-negara Islam membuat ada namanya bank dam, bank darah. Bukan makna bank berbunga. Makna bank dam adalah pengumpulan darah swadaya umat Islam membantu orang-orang yang susah. Di tempat kita belum lagi. Palang Merah Indonesia itu salah satu usaha untuk membantu. Apakah pelaksanaannya membantu atau memberatkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perbuatan itu zalim, dua orang teraniaya. Batalkah puasa orang yang lagi cek darah, darahnya diambil, sampel penelitian? Mengambil darah tidak batal, memasukkan darah tidak batal, suntik obat tidak batal, obat tetes mata tidak batal, obat tetes telinga tidak batal, obat asma tidak batal. Lalu yang batal itu apa? Kalau suntik, bentuknya jarum suntik tapi infus tak bisa batal. Buka buku saya 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis, sudah kita kaji. Beberapa hari yang lalu saya ikut di majelis ilmu yang ditaja oleh Masjid Raudhatul Jannah. Khatib berceramah sebagai penterjemah dari Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, Mufti Madinah, bilang bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Pelafalan niat dari mulut bid'ah. Kita mengikuti imam yang belum berniat menjadi imam itu tidak sah. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Masalah maulid sudah tuntas dikaji. Buka video saya. Buku-buku menurut saya sudah dikaji. Tentang masalah melafazkan niat, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengajar di Masjid Nabawi. Ingat nih, mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Saudi Arabia. Bukunya sudah dicetak. Fikih 4 mazhab, melafazkan niat boleh bagi orang yang was-was. Baca. Pertanyaannya bagus, sehingga orang tidak hanya mendengar satu pendapat. Bandingkan, komparasi. Jangan satu pendapat saja, banyak pendapat. Makanya ketika datang Harun Ar-Rasyid menawarkan, hai Imam Malik, bagaimana kalau kita terapkan pendapat engkau saja? Malik, bagaimana kalau pendapat engkau saja? Kata Malik, jangan. Sahabat Nabi banyak, mereka punya murid-murid yang banyak, tabi'in banyak, pakai pendapat mereka. Kalau ada orang sekarang pendapat saya yang betul, pendapat kalian salah semua. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam fikih 4 mazhab mengatakan melafazkan niat menurut mazhab Syafi'i dengan Hambali mustahab, dianjurkan. Menurut pendapat Hanafi dengan Maliki bid'ah. Tapi boleh untuk orang yang was-was. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin ada makhlukah lillahi ta'ala, untuk menolak was-was. Saya mohon arahan Ustaz untuk menghadapi sahabat-sahabat saya yang menganut paham manhaj salaf, agar saya tak mudah terpancing karena mereka selalu manggil saya Islam pemerintah. Bagaimana sebenarnya sikap yang saya lakukan kepada mereka? Mereka pun selalu membid'ahkan semua hal. Sedangkan saya dengar dari Ustaz Mustafa Umar, tidak semua dikatakan bid'ah. Pokoknya sering-sering ngaji, seimbang informasi. Biasa, kita mau beli laptop, yang Sony mengatakan belilah Sony paling mantap. Yang ini mengatakan belilah Acer paling mantap. Yang ini mengatakan Panasonic, yang ini mengatakan Axio. Setelah dia mengiklankan dirinya, lalu yang Sony ini pula mengatakan jangan beli Acer. Acer itu artinya awas cepat rusak. Pertama bingung, tapi lama-lama rajin baca, nanti paham sendiri. Tak juga paham baik. Apakah ada keterangan hadis mengatakan bahwa Rasulullah berdoa setelah habis sholat wajib tidak angkat tangan? Berdoa mengangkat tangan hadisnya mutawatir. Mutawatir. Apa makna mutawatir itu banyak? Disepakati orang banyak. Begitu kata Imam Nawawi. Mana contohnya Pak Ustaz? Innallaha hayyun karim. Allah itu Maha dermawan. Yastahi, Allah malu kalau dia melihat hambanya mengangkat tangan lalu kemudian turun dalam keadaan kosong. Itu coba tengok baca hadis, mengangkat tangan.
Saya mau disyaratkan perbuatan Nabi. Di sini yang jadi masalah. Dia mensyaratkan mesti dibuat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi, saya tak mau ikut. Tidak mesti disyaratkan dibuat Nabi, asalkan ada hadis. Karena hadis itu tiga, ada qauli, ada fi'li, ada takrir. Ada qauli ucapan, ada fi'li perbuatan, ada ucapan. Tak pernah dibuat Nabi. Puasa Nabi Daud, pernah Nabi puasa Nabi Daud? Pernah ada Nabi dari lahir sampai mati puasa Nabi Daud? Kalau begitu tak bolehlah puasa Nabi Daud. Tentang masalah salat sunat tasbih, salat sunat wudu, Nabi manggil Bilal, Bilal sini. Kenapa engkau, aku dengar suara khas-khasa, suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu? Kata Bilal, aku salat sunat wudu, setelah salat wudu, aku salat sunat wudu, setelah wudu. Mana pernah dibuat Nabi? Ini orang yang mensyaratkan mesti dibuat oleh Nabi. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Asal tidak dibuat Nabi bid'ah, asal tidak dibuat Nabi bid'ah. Tidak disyaratkan harus dibuat Nabi, karena sunnah itu ada qauliyah, ucapan Nabi, ada fi'liyah, perbuatan Nabi, ada takririyah, dibuat sahabat, tapi Nabi membenarkan perbuatan itu. Masalah mengangkat tangan, hadisnya umum, mengangkat tangan selesai salat, sebelum salat mengangkat tangan. Bolehkah menikah yang orang tua lelakinya bersaudara, ya, ayah, adik-beradik dengan ayah? Saya punya adik laki-laki, anak saya laki-laki, anak dia perempuan, menikah anak kami boleh. Wa banatu ammika, anak perempuan pakcik boleh, tak jadi masalah. Cuma tak bagus. Bagus menikah dengan orang asing. Ihtaribu tasihu, kata Umar. Ihtaribu tasihu, menikah dengan orang jauh maka kau akan sehat. Oleh sebab itu nikah dengan orang jauh, beda suku bagus. Cuma orang Jawa tak mau nikah sama orang Batak, jauh sekali dari emas ke tulang. Bagaimana dengan anjing yang disisakan di Al-Kahfi? Apakah anjing tersebut najis? Bagaimana nasib anjing tersebut? Apakah anjing masuk neraka karena najis? Anjing dalam Ashabul Kahfi, seorang perempuan mengambil air pakai sepatu memberi minum air anjing lalu masuk surga, itu bukan dalil untuk miara anjing. Pertama, itu terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad, Bani Israel, syariatnya sudah mansuh, terhapus. Yang kedua, ayat cerita Ashabul Kahfi tentang kesetiaan seekor anjing. Kalau anjing saja setia, kenapa manusia tak setia? Adapun tentang perempuan WTS memberikan minum kepada anjing, pelajaran dari situ, kelembutan hati membuat orang masuk surga. Jangan jadikan itu dalil untuk memelihara anjing masuk surga. Sudah ngasih minum aja masuk, apalagi saya kasih makan bawa ke salon, kata dia. Makanya jangan mengambil hukum dari satu hadis. Bagaimana anjing itu nanti di akhirat, Pak Ustaz? Semua binatang-binatang dikumpulkan Allah jadi satu, lalu Allah tunjuk sekali tunjuk, kunu turaban, berubahlah kalian jadi tanah. Semua binatang berubah jadi tanah. Anjing, kucing, ayam semua berubah jadi tanah. Ketika semua binatang jadi tanah, apa kata orang kafir? Surat An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku jadi binatang, pasti aku sudah berubah jadi tanah. Apakah benar Ibnu Sina disebut kafir karena menyampaikan pendapat bahwa penciptaan dunia tidak ada campur tangan Allah? Saya mendengarkan ceramah agama di radio. Kalau ada pendapat ulama, mesti dipastikan dulu betul tak pendapat dia. Betul pendapat dia dari kitab mana? Jangan-jangan orang menisbatkan ucapan itu kepada dia. Ada buku ramalan, pelet, kebal, katanya ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tak mungkin Ghazali nulis itu. Al-Awfa, itu penisbatan palsu. Ilmu sihir dinisbatkan kepada Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, namanya Al-Kibrit Al-Ahmad. Tak betul. Maka penisbatan-penisbatan mesti dicek. Jangan baca, terjemahkan, ceramahkan. Ini menyesatkan orang. Apakah bid'ah itu semuanya dosa? Bagaimana menanggapi orang yang mudah sekali mengatakan bid'ah? Itu kan masalah pemahaman. Tapi di video tentang bid'ah, kalau Bapak dengar video itu baik-baik, bid'ah dan sunnah, dengar video itu baik-baik, insya Allah nangkap. Selama tidak ada dalilnya, itu bid'ah.
Nabi bid'ah. Tak betul itu. Jika tidak ada dalilnya baru bid'ah. Selama ada dalilnya tak bid'ah. 5 jari saya bantah dengan 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah, bantahannya kalau ada dalilnya tidak bid'ah. Ustaz baca Yasin, apa dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, maka paginya dia sudah diampuni Allah. Selama ada dalil, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Baik dalil itu umum maupun dalil itu khusus. Baik dalilnya jauh maupun dalil dekat. Bagaimana dengan yang terjadi pada Nabi Yusuf menakwilkan mimpi sang raja? Apakah termasuk poin nomor 3 yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Yusuf menakwilkan mimpi bukan dengan akal. Kalau akal panjang sejengkal jangan laut hendak diduga. Lalu Nabi Yusuf itu dapat dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa, wahyu. Nabi dapat wahyu. Orang yang menyamakan dirinya dengan Nabi Yusuf orang jahil. Nabi Yusuf dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat wahyu. Setelah Nabi Muhammad wahyu putus. Kalau ada sekarang orang menakwilkan mimpi, dia ngaku dapat wahyu 1 sel dengan Lia Eden dan Ahmad Musadek. Apa hukum mahar hanya baca Quran, padahal Nabi menyuruh beberapa barang? Mahar dengan Quran ada dalilnya. Selama ada dalil tak boleh disalahkan. Nabi sedang ceramah, datang seorang perempuan, wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu. Lalu Nabi diam, tak ada komen. Tegak seorang laki-laki, kalau kau tak mau untuk aku aja lah ya Rasulullah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin, cari cincin walaupun dari besi. Dia cari ke rumah tak ada. Cari kain, dapat kain 1. Ini untuk mahar dia. Nanti istrimu pakai kain, kau pakai apa? Hal ma'akam minal Quran. Apakah kau ada hafal Quran? Suratu kaza, suratu kaza, suratu kaza, suratu kaza. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Hadisnya ada. Silakan nikah dengan mengajarkan Al-Quran. Tapi yang sudah nikah jangan gara-gara itu. Sekali lagi, saya mau tes yang hadis Ustaz ini. Setiap yang berakal berasal dari haram, hasilnya haram. Berarti gaji PNS haram juga Ustaz. Karena PNS gajinya dari pajak, birlokalisasi, makan riba dan lain sebagainya. Orang yang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, maka dia digaji per jamnya berapa? Golongan 3A 2,5 juta. Maka gajinya itu hanya dia dapatkan dari hasil jerih payahnya itu saja. Tidak ada sangkut paut yang lain. Oleh sebab itu sepakat ulama di dunia ini, di Mesir, mufti Mesir Syekh Yusuf Al-Qaradawi mendapat gaji dari pemerintah Qatar. Kenapa? Dia menerima gaji dari hasil kerjanya itu saja, tak lebih tak kurang. Maka bapak ibu yang merasa lebih daripada itu jangan diterima. Kerja keluar kota 3 hari, digaji seminggu, berarti yang 4 hari itu haram. Ambil yang 3 hari saja, yang sisanya itu serahkan ke lembaga yatim, jompo, piatu. Kita ambil yang sesuai kerja kita saja. Lebih dari kerja kita tak layak kita makan. Kalau masuk ke badan jadi penyakit, lambat laun itu akan keluar juga. Macam-macam caranya, diabetes, meletus, jantung, koroner, macam-macam. Dia akan pergi juga. Apa benar Wahabi itu sesat? Karena saya pernah mendengar Imam Abu Wahab itu ada 2, dan dua-duanya tak ada yang sesat. Ajarannya baik dua-duanya. Muhammad bin Abdul Wahab 1 orang. Muhammad bin Abdul Wahab 1 orang. Orang yang mengikut dia disebut dengan Wahabi. Yang mengatakan Wahabi itu saudara kandungnya, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab tidak cocok dengan Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab, menulis kitab membantah saudaranya. Dia tulis Al-Wahabiyah. Nah ini bukan orang lain kasih nama itu. Apakah dia sesat? Dia tak sesat, hanya berbeda dalam masalah fikih saja. Dalam masalah fikih, lalu ada orang-orang yang mengikut, lalu kemudian ekstrim, mudah membid'ahkan orang, padahal perkara itu tak bid'ah, mudah menyalahkan orang, padahal perkara itu tak salah. Jadi tak bisa dipukul sweeping, pukul rata semuanya, tak bisa. Tengok dulu satu-satu kasusnya.
Ini level A, level B, level C. Yang level A masih bisa berkawan. Yang level B keras tak tentu arah. Yang level C semua selain daripada ini masuk neraka jahanam. Bagaimana pandangan Islam terhadap hipnotis? Hipnotis sihir, pakai jin, pakai setan, masuk ke mata, tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN? Jangan ikut kursus hipnotis. Apa benar Imam Waqi bukan guru Imam Syafi'i? Waqi guru Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada Imam Waqi tentang hafalanku yang error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia mengatakan kepadaku, kau tinggalkanlah maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Riwayat itu sahih, betul. Wanita yang ditalak 3 oleh suaminya masih bolehkah serumah dengan suami? Tak boleh. Wanita talak 3 selesai, game is over, selesai. Hatta tanki hazan jalan ghairah, sampai dia nikah dengan orang lain. Jadilah Cino Buto. Pergi ke bagan siapa ya? Jadi Cino Buto. Kasih duit. Lu mau nikah sama istri saya? Oe kata dia. Nikahkan dengan istri. Habis itu mereka cerai baru. La'anallahu al-muhallil wal muhallala. Allah melaknat suami yang mencari orang untuk menikahkan bininya hanya untuk. Makanya hati-hati, jangan sembarangan cerai. Marah sikit, cerai talak 3. Tak boleh. Khutbah Idul Fitri Pak Ustaz, Idul Adha 2 apa 1 Pak Ustaz? Bacalah buku saya 37 masalah populer. Di situ saya jelaskan 2 khutbah. Jumhur ulama, mayoritas ulama 2 khutbah. Yang membuat 1 khutbah sah. Tapi kalau 2 khutbah di kampung itu dibuatnya 1, jangan. Itu menimbulkan kontroversial. Orang tak ingat isi khutbahnya. Yang diingat orang adalah apa isi khutbah tadi? Entahlah, pokoknya dia 1 je. Kawan saya sudah sangat ingin dan mampu untuk nikah, tapi tak nikah dan akan berzina. Namun orang tua tak mengizinkan. Bolehkah kawan saya itu nikah tanpa izin wali? Pergi ke pengadilan. Di pengadilan sudah ada formulir. Nanti perwalian akan berpindah ke wali apaan? Wali yang lebih jauh. Orang tua yang tidak mengizinkan anak menikah karena alasan duniawi, karena suku, karena belum PNS, karena gaji sikit, mengadu ke pengadilan. Nanti pengadilan akan mengeluarkan pindah perwali dari ayah ke kakek. Kalau kakek tak ada, ke abang. Kalau abang tak ada, ke adik. Dari wali akrab ke wali abang. Wanita, kenapa jika wanita keledai lewat depan laki-laki maka sholatnya batal? Hadis itu dibantah oleh Aisyah. Syabahtumuna bil himar. Kenapa kalian samakan kami dengan keledai? Maka hadis Aisyah lebih kuat. Kalau ada kontradiktif antara 2 hadis, sholat batal kalau lewat keledai, anjing, perempuan. Dibantah oleh Aisyah. Kenapa kalian samakan kami dengan keledai? Oleh sebab itu perempuan, keledai, anjing lewat tidak batalkan sholat. Hadis itu marjuh, tidak bisa dipakai. Yang dipakai hadis Aisyah. Orang yang memperkirakan cuaca, apakah sama dengan Arab Pak Ustaz? Karena dua-duanya menceritakan ilmu prediksi. Kalau dua-duanya sama berarti meteorologi, geofisika, klimatologi, pekerjaan itu haram. Kalau diyakininya tidak ada kuasa Tuhan, satu-satunya kuasa ilmu ini rusak akidah. Tapi kalau sebagai hanya prediksi, di laut penting. Bapak-bapak jangan dulu melaut karena ini akan naik kira-kira gelombang 5 meter. Bagus tuh keselamatan. Tanda tsunami. Jangan main di tepi pantai, akan ada tsunami. Bagus. Tapi kalau diyakininya sampai mengalahkan tauhidnya, rusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, haram. Bagaimana kedudukan kitab Durratun Nasihin? Durratun Nasihin, durratu artinya permata, nasihin artinya penasehat. Bagus. Tapi di dalamnya ada hadis sahih, di dalamnya juga banyak hadis palsu. Belilah Durratun Nasihin yang sudah diteliti oleh Dr. Hadis UIN Jakarta. Dia sudah meneliti hadis itu, yang punya kelompok kajian hadis, dosen UIN Jakarta. Maka belilah kitab Durratun Nasihin yang sudah ada footnote-nya. Hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Yang palsu buang. Saya tak mengatakan campakkan Durratun Nasihin, jangan.
Nurut Nasin bagus, tapi yang baik-baik ambil, yang hadis palsunya buang. Mana contoh hadis palsu Nurut Nasin? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam niran. Siapa yang senang menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya masuk neraka. Itu dari Nurut Nasin itu. Sekarang menikah dengan wali ayah si istri, tapi setelah diketahui si istri anak hasil di luar nikah, apakah pernikahannya sah? Karena telah terjadi. Anda tidak sah, bagaimana dilakukan? Akad ulang balik, tapi pestanya jangan diulang. Mempelai laki-laki, wali hakim, ijab, qabul, saksi 2 orang, mahar. Aku nikahkan, kata Pak Hakim, aku nikahkan engkau dengan simpulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, aku terima. Sah. Adapun yang lewat mudah-mudahan diampuni Allah, karena dia tak sengaja, tahunya pun belakangan. Itulah cara menghalalkannya, tak ada cara lain. Kitab fikih apa saja yang masih dipelajari orang bermazhab Syafi'i yang utama, Pak Ustaz? Bacalah kitab Syafi'i dari mulai yang bawah. I'anatul Talibin, Syekh Bakri Syatah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Lalu kemudian Imam Nawawi Al-Majmu', Syarah Muhazzab, Rawdatul Talibin. Ini bagus. Yang bahasa Indonesia Pak Ustaz? Fikih Islam Sulaiman Rashid alumni Al-Azhar 1935 sudah dapat ijazah Azhar dari Lampung. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya anjurkan Bapak Ibu beli Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i, orang Indonesia, bagus, simpel, sederhana. Hadirin tabligh akbar, bangunlah, kita sedang merancang. Ustadznya 2, Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Ferry Idham. Besok jam 1 siang. Inilah duet yang ditunggu-tunggu dunia akhirat. Besok datang. Bagaimana jika saya yang mendesain dan membangun sebuah hotel ternyata dipergunakan untuk prostitusi? Apakah saya mendapat dosanya juga Pak Ustaz? Yang mendapat dosa itu adalah yang jelas-jelas memang tidak mengelak pasti untuk perbuatan haram. Contoh, tukang melas salib gereja, tak bisa. Tukang gorden, jelas-jelas ini untuk gereja, bukan gorden umum yang di toko, kan? Jelas, maka tak bisa. Ada pendesain bangunan, tidak selama bangunan itu hotel, bisa jadi bangunan itu berubah jadi hotel, malah hotel-hotel di Eropa berubah menjadi gereja, berubah jadi masjid. Nah, ini masalah desainer, tukang gambar, silakan menggambar, tak jadi masalah. Karena tidak dapat dipastikan itu akan menjadi. Beda dengan ayam tadi 99,9% pasti dipakai untuk naga. Nah, ini tentang. Ada pun desainer grafis, desainer bangunan, arsitek, tak selamanya dipakai untuk hotel. Bisa dijadikan gedung, bisa dibeli. Dulu ruko-ruko, sekarang malah jadi hotel. Lalu yang tukang ruko dulu masuk neraka semua gara-gara itu? Ya tidak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air yang berasal dari sumur yang dibuang di dalamnya benda-benda busuk dan daging anjing? Beliau bersabda, sesungguhnya air sumur itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Airnya lebih dari 2 kula. 2 kula air sumur. Sumur di Arab itu dalamnya tak tanggung. Kecuali sumurnya sumur ecek-ecek. Sumur di pameran, itu baru tak bisa. Sumur dalam 2 kula itu berapa? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. Bak di kamar mandi Bapak, kalau bak kecil tak sampai 60, jangan dipakai wudhu. Masuk air sampo, air segala macam, mustahil. Tak bisa. Pakai wudhu dari air keran. Ember beli ember besar yang tinggi, yang lebih airnya 60 kali 60. Air sumur hilang bangkai. Saking dalamnya sumur itu semua. Kalau kita sebagai imam setelah selesai sholat zikir dengan langkah panjang, jamaah tinggal paling-paling 3 atau 4 orang sampai habis berdoa. Kalau kita zikir yang biasa saja, bisalah agak 20 orang yang ikut. Menurut Ustaz mana yang lebih baik saya lakukan? Zikir biasa saja. Zikir Pak Ustaz kalau jadi imam, Astaghfirullah 3 kali, La ilaha illallah la syarikalah, Allahumma antas salam, Subhanallah 33, Allahu akbar, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Langsung doa terus sampai yang panjang. Doa selamat untuk orang tua, wali walidayah, untuk anak Rabbi habli minas sholihin, tutup, selesai. Kenapa di subuh tadi panjang betul? Kita jarang-jarang jumpa, seminggu sekali mengobati hati. Banyak dulu.
Saya anjurkan doa panjang kita sedang beramai-ramai. Usul Ustaz agar kita punya ikatan sehingga mudah mengumpulkan jamaah sampai ke daerah, karena saya lihat sendiri jamaah tabligh bisa berkumpul ribuan orang. Begitu juga dengan orang-orang salafi. Juga berkumpul bersama. Bagus, berkumpul tak masalah. Kumpul bersama buat tabligh akbar. Tapi bagi saya kumpul itu tak terlalu penting. Pentingnya penting. Ada yang lebih penting daripada itu, mengumpulkan duit. Itu jauh lebih penting. Kumpulkan duit untuk saudara di dalam mama, dalam perigi, suku sakai, suku akid. Dengan berkumpul itulah duit berkumpul Pak Ustaz. Bagus. Kalau dengan berkumpul itu duit berkumpul bagus. Tapi kalau kumpul 2000 perak atau Ustaz, kumpul ramai, lalu dapat membantu saudara kita. Mungkin tak berkumpul, tapi program ini sudah jalan. Program beli voucher 2,5 juta, kambingnya akan dibawa ke Meranti nanti Idul Adha. Itu bagus. Mungkinkah seorang kiai tidak tahu bahwa pekerjaan bank riba konvensional? Kiai itu tahu, cuman dia tidak menganggap itu riba. Ini mesti dipahami. Kiai itu tahu bahwa itu bunga, tapi dia tidak menganggap itu riba. Kenapa dia tidak menganggap itu riba? Ini saya ceritakan. Dia baru menganggap itu riba kalau bunganya bertambah terus. Saya pinjam duit Bapak 100 dinar. Kapan Ustaz bayar? Saya bayar 1 Syawal. 1 Syawal tak bisa 101. 2 Syawal tak bisa 102. 3 Syawal tak bisa 103. 4 Syawal tak bisa 104. Kalau begitu bunganya baru riba. Kata si Ustaz Kiai. Kalau begitu bunganya baru riba. Kalau dari awal ditetapkan 5% itu tak riba. Itu ijtihad mereka yang mengatakan bunga bank tidak riba. Tak paham Bapak baik-baik. Di situ letak persimpangan. Sedangkan Syekh Qardawi dengan ulama Saudi Arabia tak begitu. Asal bertambah walau 1%, walau 0,5% riba. Asal bertambah riba. Ini kelompok pertama. Yang kelompok kedua ini kata dia tak begitu. Kalau nambahnya bertambah baru riba. Kalau nambah dari awal 5% itu tak riba. Di situ letak persimpangan. Kalau Bapak paham, alhamdulillah. Kalau tak paham, memang belum sarapan upaya. Ada seorang sedang baca Quran memakai mikrofon. Kemudian ada pula seorang baca Quran di dekat orang yang satu tanpa mikrofon, tapi dengan suara agak keras. Kita melihat keadaan seperti ini, apakah kita biarkan saja atau kita beritahu kepada orang yang dua supaya mendengarkan saja? Dengarkan. Kawan baca Quran, dengarkan. Iza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu dia la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Dengarkan saudara. Kalau mau baca Quran juga cari sudut-sudut sana. Dia baca Quran pakai mikrofon, baca pula sebelah, cari sudut-sudut sana, baca Quran sendiri. Jangan dekat dia. Jika imam menyuruh rapatkan luruskan shaf, termasuk wajib atau sunnah Pak Ustaz? Apakah memang ada hadisnya? Istau, luruskan. Wa'tadilu, rapatkan. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Shaf yang tak lurus salat tak sempurna. Apakah makmum wajib atau sunnah untuk meluruskan merapatkan shaf? Wajib hukumnya merapatkan shaf. Shaf yang sampai putus, maka yang setelah putus tak mendapatkan pahala berjamaah. Harus luruskan shaf. Wa kana ahaduna yulsiqu, salah seorang di antara kami merapatkan kaki, qadamun biqadamin. Hadis Anas bin Malik, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Apakah bisa tercapai haji mabrur seandainya bacaan-bacaan salat kita tidak fasih, terutama Al-Fatihah kita tak mau belajar? Belajarlah tahsin. Datang ke Ustaz Harbi. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tak betul baca Fatihah. Ustaz betulkan Fatihah berapa lama? 3 bulan. Fatihah saja tak pindah-pindah. 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 3 bulan. Jadi bukan asal sekolah saja, duduk mengaji sama guru. Masuk kampus, 16 tatap muka, keluar sarjana, mengaji duduk sama guru.
datang ke kiai-kiai, datang ke guru. Kemarin ada Ustaz Istihsan, kenapa tak datang? Perbaiki bacaan. Jangan malu. Tidak perlu malu, ini terkait masalah ibadah kita. La salat, tak sah salat kalau Fatihah tak betul. Setelah salat sunat dan wajib, banyak yang bersalaman kiri kanan, depan belakang, padahal sunnahnya tak ada. Apakah kita ikut juga begitu, termasuk bid'ah, Pak Ustaz? Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Salaman, hadisnya umum, sebelum sholat salaman, setelah sholat salaman, asal jangan sedang sholat lah salam. Allahu Akbar. Baca bahasa. Buka buku saya 77 tanya jawab salat. 77 tanya jawab salat. Apakah hukum bersalaman setelah salat? Boleh, mubah. Begitu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih, hafal dia Sahih Muslim. 7.000 hadis dalam Sahih Muslim ada di kepalanya. Ada orang cuma hafal 7 hadis, itu pun tak ingat sanad, lupa matan ingat sanad. Tiba-tiba ada orang hafal 7.000 hadis, ikut yang 7 hadis sampai ikut 7.000. Saya ikut 7.000. Yang mau ikut 7 silakan. Wajah saya banyak tumbuh bulu-bulu, yaitu jenggot jambang. Tapi saya tidak mau meliharanya bersih licin. Apakah saya termasuk tidak mengikuti sunnah? Perbuatan Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram diikuti. Perbuatan Nabi tidak semuanya wajib diikuti. Pakai baju putih tak wajib, sunnah. Bapak yang pakai jubah, sunnah. Pakai sorban, sunnah. Jangan semua perbuatan Nabi wajib. Semua perbuatan Nabi wajib. Itu bukan kaidah. Perbuatan Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunat muakkad, ada yang haram. Perbuatan Nabi haram diikuti. Mana? Berpesan, nanti kalau aku mati, tolong kuburkan jasadku di kamarku. Itu perbuatan Nabi. Makanya Nabi waktu meninggal ditanam di kamarnya. Kalau ada bapak yang buat begitu haram, tak boleh. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan jasadku di kamarku. Mati, rumahmu dijual. Dijual rumah 20 juta, ada jasad di kamar. Siapa mau beli? Jadi jangan semua perbuatan Nabi wajib. Buka buku saya 37 masalah populer tentang hukum berjenggot, sunnah, tidak wajib. Orang yang mencukur jenggot hukumnya makruh, tidak haram. Bagaimana cara menghilangkan rasa malu untuk belajar baca Quran? Datang, temui ustaz. Saya mau belajar. Malu ditengok orang banyak, minta sama ustaz. Ustaz Imam kita, Ustaz Sofi. Ustaz bisa datang pagi jam berapa? Kita di kamar, minta ruang ke Pak Faisal kamar. Ada kamar di bawah. Kamu mau belajar berdua sini. Jangan kasih tahu yang lain Pak Ustaz, yang rahasia antara kita berdua. Oke. Di mana masjid tempat belajar baca Quran itu orang dewasa di Pekanbaru? Datang kemari. Imam kita banyak, qori kita banyak. Datang tafsir. Ada Ustaz Hardi, ada Ustaz Doni, ada Ustaz Sofi. Datang. Mau yang saya kalau anak-anak muda malu Pak Ustaz yang senior, Ustaz Masyari. Datang. Beliau selalu di sini. Kita ada alasan untuk tidak belajar baca Quran. Bagaimana hukumnya berwuduk dalam WC dengan melapaskan niat? Berwuduk dalam WC itu hukumnya makruh. Tapi kalau tak ada tempat lain, keran cuma di situ, wuduklah di situ, tak jadi masalah. Kakinya pakai sendal, karena kalau tak pakai sendal, percikan air menimbulkan was-was. Niatnya di mana? Dalam hati. Jangan baca Bismillah nawaitul wudu. Jangan. Karena Bismillah tak boleh diucapkan ada WC dalam hati saja. Niat dalam hati. Sahkah solat dalam kamar tidur, sedangkan dalam kamar tersebut ngompol di atas tempat tidur? Jangan solat di atas ngompol tu. Anak ngompol di situ, solatnya kan di bawah, bersih. Kasih tahu sama istriku, aku di solat. Jangan sampai anak nanti kencing di sini. Ini harus steril, bersih di tempat solat. Solat sunat, solat tahajud, solat wajib ke masjid. Jangan solat di kamar. Jangan solat wajib di kamar. Laki-laki yang solat di kamar, laki-laki solehah. Apa kiat-kiatnya agar tetap istiqomah bakti terhadap orang tua yang sudah tua? Tak bisa berjalan, terutama rintangan dari seorang istri, Pak Ustaz. Dudukkan istri. Istriku, aku numpang di perut emakku di 9 bulan 10 hari. Aku menyusu sama dia 2 tahun, mengalir darahnya di dalam darahku ini. Sedangkan kau jumpaku sejak 25 tahun terakhir bilang. Emakku di 1, sedangkan kau ada 3 lagi sainganmu.
Dudukkan dia baik-baik. Jangan takut. Suami yang takut ngomong sama istri, berhenti jadi laki-laki. Potong kasih ke ayam. Kau pula takut ngomong sama istri. Saya mau tahu makna surat Al-Bayyinah. Diterjemahkan arti bukti yang nyata. Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Bayyinah itu bukti nyata kebenaran syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami tunjukkan secara nyata. Pak Ustaz percaya Nabi Muhammad itu Nabi? Percaya. Dari mana Ustaz percaya? Bukti kenabiannya nyata. Dia katakan Daniel bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat dalam perut. Nyata. Dia katakan manusia itu dari sperma bersatu dengan sel ovum, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, daging membalut tulang. Nyata. Semua yang dinyatakannya dulu nyata sekarang. Bagi orang yang belajar, yang tak belajar tak nyata bagi dia. Al-Bayyinah, buka surat Al-Bayyinah. Bukti-bukti nyata kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama Islam yang datang dari Allah. Bagaimana secara muncul istilah salafi? Khairul qurun qarni, abad paling abad baik abadku. Summa alladziina yalunahum, sahabat setelah itu. Sahabat setelah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Gerakan dakwah itu dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang menyebutnya Wahabi karena nama Wahabi itu sudah jelek. Orang kalau dikatakan Wahabi marah. Wahabi, ngamuk. Maka dirubah menjadi Salafi. Baca buku saya 37 masalah populer. Dalam pembahasan yang ke-36 tentang salaf dan salafi. Pembahasan ke-37 tentang masalah Syiah. Baca tengok baik-baik. Kalau kita makan hasil dari super haram, contohnya pajak hotel, rumah judi, dibayarkan untuk gaji kita, sudah terjawab. Kita memakan yang hasil kerja kita saja. Adapun lebih dari hasil kerja kita, maka itu tak layak kita ambil, kita makan. Mesir, ulama-ulama Al-Azhar digaji dari pajak Mesir. Itu ada pajak judi. Karena Mesir dibuka kasino untuk turis. Terusan Suez, pajak masuk. Kalau begitu makan haram lah semua Syekh Azhar itu. Ini penting dipahami dengan baik. Satu, bagaimana cara menyampaikan melarang orang tua mertua karena hal misalnya memakai benda suatu untuk melindungi seorang bayi, sampai sekarang putus, jangan diceramai. Orang tua tak mau diceramai. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Downloadkan ceramah Ustaz-Ustaz, suruh dia dengan, "Ma, ini ada ceramah bagus tentang masalah tameng-tameng." Nyindir aku nih gitu. Pokoknya gitu bunyinya. Itu caranya. Buku kan banyak. Pulang dari sini tinggal toko buku, belikan buku tentang masalah sihir-sihir, tameng-tameng. Syirik adalah hal yang paling ditakutkan. Kalau untuk berpaling dari ridha Allah mungkin tidak. Tapi bagaimana cara menghindari hal-hal yang mengarahkan kita kepada syirik? Misal, percaya pada benda yang melindungi kita. Nah, ini ku kasih kau cincin. Kalau kau pakai, insya Allah orang akan segan sama kau. Pakai. Ustaz kalau ceramah, Ustaz ini ada batu nih Pak Ustaz. Ustaz pakai ya. Tapi jangan sering-sering Pak Ustaz. Nanti kalau Ustaz pakai terlalu manis Ustaz. Percaya pada itu, campakkan. Ini ada orang ngasih keris kecil. Kalau dipakai ini nanti jadi campakkan. Kemana campakkannya? Naik ke jembatan letter dan campakkan. Karena kalau tetap disimpan, buang. Meyakini ada kekuatan pada benda yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara medis, secara sains, beda sama madu. Madu kalau diminum memang ada kekuatannya. Habas sauda itu ada hadisnya. Habatus sauda syifa'un kildah. Tapi yang tak ada sama sekali itu haram. Nauzubillah, rusak iman pada Allah. Ini tak bisa dijawab. Ini pertanyaan batin. Kosong. Mau ngetes lah putih tak marifat Ustaz. Pak Ustaz, saya ingin bertanya perihal hukum sihir dan dukun. Orang tua saya sudah cerai dan ayah saya pergi meninggalkan anak-anaknya dari rumah dengan istri yang baru. Adik ibu saya sendiri. Singkat waktu saya dan saudari saya memanggil Ustaz dari Banten. Ustaz tersebut berkata, istri baru ayahmu menggunakan cara yang tak halal untuk mendekati ayah. Dia menggunakan jampi-jampi, memanfaatkan dukun di Sumatera Barat. Lantas apa yang saya bisa lakukan sebagai anaknya Ustaz? Terima kasih. Ini mengatasi dukun dengan dukun, tidak bisa. Mengatasi masalah tanpa masalah itu pegadaian syariat. Adapun mengatasi dukun dengan dukun tak bisa. Lalu bagaimana mengobati bapak itu kalau memang
sihir diruqyah. Mana mau dia diruqyah? Ya, tolong dulu ruqyah. Kalau dia mau ruqyah, bacakan. Saya kasih nomor nanti, saya kasih catat nomor Ustaz Saifullah, Ketua Arsi Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dulu iklannya banyak di festival. Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kalau dia tak mau diruqyah, maka berikan air ruqyah. Hadis riwayat Abdullah ibn Abbas membacakan air, ditiupkan ayat-ayat ruqyah dibacakan, kasih dia minum, itu menyembuhkan. Jangan lupa doa kepada Allah. Hati orang beriman dalam genggaman Allah Ta'ala. Sekarang hatinya dikuasai oleh santet, oleh sihir, tapi hatinya bisa. Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati dia ya Allah, balikkan. Berdoa beramai-ramai, minta kepada Allah, munajat, tahajud. Kadang orang lebih percaya kepada doa dukun daripada doa dia sendiri. Minta kepada Allah SWT. Solat hajat, solat tahajud malam, minta. Apakah haram hukumnya jika kita berkunjung untuk ke negara bermasalah dengan Islam seperti Israel? Jangan ke Israel. Bapak ibu yang pergi ke Israel membayar visa masuk, duitnya itu dipakai untuk membeli peluru untuk menembak saudara-saudara kita Palestina. Kalau ada saudara kita yang ditembak, bapak ibu ikut membelikan peluru untuk itu. Jangan. Ingin betul saya ke Palestina nanti setelah Palestina merdeka. Banyak keinginan lain. Kenapa tak ingin menyekolahkan anak yatim? Kenapa tak ingin membebaskan panti jompo? Kenapa tak ingin memberikan bantuan untuk sekolah orang susah? Jangan. Duit itu dipakai untuk membeli pelor nembak saudara kita di Palestina. Saya mau tanya soal warisan. Saya punya rumah mau saya jual karena mantan suami saya minta bagian. Berapa bagian untuk mantan suami saya? Belum mati mana bisa bagi warisan? Ini namanya pencarian bersama. Ini bukan hukum Islam. Gono gini itu KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Balik dari sini tinggal toko buku, beli buku namanya KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Nikah tahun 2000, sekarang tahun 2016. Selama 16 tahun menikah, pencarian bersama dibagi dua. Nah ini yang ibu maksudkan, bagi dua. Maka suami dapat setengah, dapat 1 M, suami 500 juta, ibu 500. Bukan harta ibu. Kalau ibu dapat buku, dapat duit dari orang tua itu tak masuk. Harta dicari bersama sejak nikah tahun 2000. Anak laki-laki belum bisa dibagi harta warisan karena belum mati, belum meninggal. Yang dibagi itu hanya harta gono gini, itu pun bukan menurut hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, pembagian pencarian bersama. Maaf Ustaz, pertanyaan saya tak sesuai dengan teman saya Wahyu Sentosa dari Mansatu bukan baik. Apabila saya lulus seleksi untuk kuliah S1 di Al-Azhar Kairo Mesir, tapi saya memiliki kendala untuk membeli tiket pesawat dari Indonesia ke Mesir dikarenakan faktor ekonomi yang mana orang tua saya tak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz, apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Carilah orang yang berduit. Saya dulu mau berangkat ke Mesir, dolar naik sampai $1 20.000 tahun 98, krisis moneter. Saya kirimlah surat permohonan ke BAS provinsi, Badan Amil Zakat Provinsi, kantornya di Masjid An-Nur, tahun 98. Alhamdulillah datang balasan, dapat saya duit dari BAS 200.000 perak. Duit dikasih BAS. Duit yang lain dari mana? Orang tua saya. Tiket pesawat pulang ditanggung oleh Al-Azhar. Zaman dulu begitu, berangkat tanggung sendiri, pulang ditanggung oleh Al-Azhar. Ini saudara kita akan berangkat, bagi bapak ibu yang punya duit, lapangan rezeki, bantulah dia. Namanya tak pula ada namanya, yang jelas ada kertas. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Sampai keluar rumah menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. 15 tahun yang lalu saya memelihara anjing. Itu pun karena kasihan melihat anjing yang tubuhnya penuh dengan luka dan kulis. Awalnya saya hanya memberi makan, lalu tak beranjak dari rumah. Kemudian saya bersihkan kulisnya dengan memolesnya pakai namun sebelumnya tangan saya bungkus dengan plastik. Dan itu berulang kali saya lakukan perbuatan itu. Mengurangi dosa saya sebelum. Apakah itu mengurangi dosa saya sebelum mungkin undang?
Apakah perbuatan baik kepada anjing itu mendapat pahala? Ya. Mana dalilnya? Fi kulli kabidin ratbin shadaqah. Kelembutan hati kepada makhluk yang hatinya basah. Hati anjing itu basah, tapi cukup sekedar obati, lepaskan. Jangan lagi ditahan. Yang sudah lalu apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Saya tak tahu berapa amal bapak ibu yang sudah berkurang gara-gara itu. Kita husnuzon kepada Allah. Kita tak tahu niat kita baik karena kasihan. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Ustaz, anak saya pernah ikut tes sidik jari melalui komputer. Di situ hasilnya akan muncul otak mana yang lebih dominan. Apakah itu otak tengah, kiri, kanan? Dan akan cocok bidang apa yang harus diambilnya kelak. Kalau seperti ini, apa hukumnya Pak Ustaz? Apakah ini termasuk perdukunan? Ini tidak perdukunan, karena ini ada bukti secara medis. Sama macam saya minum madu. Alhamdulillah, saya sejak minum madu ini sehat. Allah turunkan khasiat kepada madu. Alaikum bisyifaini, hendaklah kalian berobat dengan 2 obat. Al-asal, madu, al-habbatus sauda. Tapi air yang dimasukkan batu ponari itu tak bisa. Karena batu ponari itu sampai hari ini tak bisa dibuktikan. Adapun ini kan penelitian medis. Siapa yang aktif otak depan itu cocoknya untuk pemikir. Yang otak kanan itu cocoknya pisal. Yang otak ini untuk yang kerja, yang sifatnya praktek. Kalau untuk mikir depan, kalau otak kanan itu yang sifatnya praktek, langsung lapangan, bengkel, toko. Itu bagus, itu penelitian. Sehingga dia diarahkan. Jangan sampai anak yang hobinya di lapangan disekolahkan yang di kantor. Sehingga tak sesuai, tersiksa dia. Saya tak bisa dijebak. Kepala saya disuruh ngantor, ganti dari pagi, stres, bisa gila saya. Saya maunya langsung ke lapangan, pergi ke masyarakat, berjumpa. Tapi ada orang tak hobi itu. Dia tak bisa jumpa orang, dia maunya di kantor aja. Kalau jumpa orang dia pucat-pucat, sejuk tangannya, panas dingin. Nah itu bisa diteliti dengan otak. Itu bukan ramalan, itu penelitian. Hasil penelitian bisa dipakai. Kalau seorang wanita lagi halangan, apakah boleh datang ke kuburan? Ziarah kubur bagi wanita yang berhalangan tidak ada larangan. Yang tak boleh dia baca Quran, tak boleh dia baca Quran, tak boleh dia nyentuh Quran, tak boleh dia masuk masjid, tak boleh dia tawaf. Baca Quran bagi wanita halangan boleh 2. Yang pertama guru ngajar boleh, tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha allazina amanu kutiba, nyambung tak boleh. Begitu kata ulama Saudi. Mazhab Maliki membolehkan kalau perempuan itu ulang bacaan Quran. Misalnya dia hafal Quran, mau ulang hafalannya, itu boleh. Tapi ulangnya dalam hati, diam. Kalau anak bapak hafal Quran, diam dia, itu sedang ulang. Tapi kalau dia tak hafal Quran, diam, waspada. Apa hukumnya jika bekerja di salah satu bank konvensional? Apakah gaji yang kita terima itu riba atau tidak, Pak Ustaz? Sudah terjawab dengan jawaban yang tadi. Apa hukumnya main trading forex internet dalam sistem jual beli dolar dengan pembagian mata uang? Berkembang teknologi, maka transaksi akan terus berkembang. Dulu tak ada orang tahu e-commerce, sekarang berkembang forex trading. Maka 3, kalau di dalamnya ada risk, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gharar, gambling, ketidakpastian, haram. Apakah mesti ada 3-tiganya? Tak mesti. Salah satu ada, haram. Kalau tidak ada, boleh. Dulu ajak itu pakar trading forex e-commerce, tanya, ini ada tak 3? 3 tak ada, satu ada, tinggalkan. Jangan lanjutkan, haram. Duit haram juga tempatnya. Mungkin tak di dunia, di akhirat kena. Duit haram itu akan keluar juga dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Pak Ustaz, apabila kita mau sholat sunat rawatib, apakah wajib membaca doa iftitah? Iftitah itu hukumnya sunat, dibaca baik, tak dibaca tak apa-apa. Ustaz sendiri kalau sholat sunat, saya tetap baca iftitah. Tadi saya baca iftitah. Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsir, subhanallah wa bihamdihi. Pak Ustaz, saya mau nanya lagi, kalau kita kredit rumah, mobil, apakah itu riba? Karena beli cash uang tak punya. Uang dengan uang riba. Pinjam 1 juta bayar 100, pinjam 100 juta bayar 110. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Cara mencari fatwanya, saya ajarkan cara mencari fatwanya. Pertama, HP buka. Setelah buka, tengok dulu usaha ada apa tidak. Dah, tulis di Google, buat di situ Somad Morocco, SOMAD
langsung dapat jawaban. Print, cetak, share, bagi ke kawan-kawan, enter, langsung dapat jawabannya. Ini dia. Somat Moroko kredit langsung ada. Sudah saya posting. Kapan Ustaz posting? 25 Agustus 2010, 6 tahun yang lalu dah. Kalau sempatlah anak ini dalam bentuk anak udah sekolah kelas 1 SD dah. Kredit ditulis oleh Abdul Somad, jadi postingnya hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010, lengkap selengkap-lengkapnya, tinggal baca saja. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Baca, share ke kawan-kawan. Masjid kami sudah berdiri 20 tahun. Saya sedih tahun ini tidak lagi mengadakan syiar Islam halal bihalal. Kata pengurus bid'ah, bagaimana jalan keluarnya? Masjid bapak sudah diambil orang. Masjid bapak sudah diambil orang. Kenapa diambil orang? Karena pengurus tak pandai menjaga masjid. Banyak jamaah mengadu, Pak Ustaz, datanglah ke masjid kami sudah tak ada maulid, masjid saudara sudah diambil orang. Kalau tak dijaga, jangankan masjid, bini pun diambil. Jagalah masjid, ketua masjid, pengurus, bendahara, solid, imam angkat. Kalau sudah diambil, cuma lagi, habis. Masjid itu kena ambil. Penjaga sekolah kami memelihara anjing untuk menjaga sekolah. Di sekolah sepi. Ini saya mesti tengok di mana letak sekolahnya. Sekolahnya jauh Ustaz, di Kulim, boleh jaga. Tapi sekolahnya di kota, elit, pemukiman tak boleh. Tapi kalau di kampung, takut nanti komputer diambil perampok, kasih anjing. Boleh, tak masalah. Di mana Dajjal yang asli berada, Pak Ustaz? Kalau tahu kita udah tertangkap ya. Dajjal itu tersembunyi. Di mana tempatnya? Ada yang mengatakan di segitiga Bermuda, singgasananya di atas laut. Dia hadis jassasah, katanya di sana ada ular-ular besar berada di tengah laut. Pokoknya kita hanya disuruh beriman bahwa Dajjal ada. Dan sebelum salam kita minta, a'udzubika min syarri, Allahumma inna a'udzubika min azab jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal 10 ayat pangkal surat Al-Kahfi, menjaga diri selamat dari Dajjal. Itu saja. Adapun di mana Dajjal berada, apa FB-nya, nomor berapa, kita tak disuruh mencari. Apakah benar Ustaz, orang yang tidak bisa mengaji tak bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kubur? Orang tak bisa mengaji, tentu sholatnya tak betul. Orang yang sholatnya tak betul, Islamnya tak benar. Orang yang Islamnya tak benar, tak bisa menjawab pertanyaan. Begitu siklus Jakarta. Cuman ini dipotongnya. Orang yang tak bisa ngaji, itu orang tua-tua kita dulu. Kau belajar ngaji ya, nah, kalau tak bisa ngaji nanti tak bisa pertanyaan kubur. Pertanyaannya apa mak? Man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka. Dia tak ngaji, dia hafalnya jawabannya. Salah. Kalau kau tak bisa ngaji, sholatku tak benar. Kalau sholatku tak benar, Islamku tak benar. Kalau Islamku tak benar, kau tak bisa menjawab pertanyaan kubur. Karena jawabannya bukan dari hafalan, tapi dari pengamalan. Bagaimanakah status hadis tentang Sa'labah yang minta didoakan kepada Rasulullah untuk jadi orang kaya, tapi setelah kaya Sa'labah tidak mau bayar zakat dan jadi tidak rajin sholat lagi? Somat Moroko Sa'labah. Udah saya tulis. Sa'labah. Itu riwayat batil, tak betul. Itu riwayat menjelekkan sahabat. Nanti kalau ada penceramah cerita masalah Sa'labah, itu riwayat batil. Sudah saya jawab. Ini dulu pertanyaan dari pengurus masjid. Nama ketua masjidnya Pak Samsul, ketua masjid Ar-Ruhul Jadid. Ustaz, gimana cerita Sa'labah? Tunggu saya carikan jawabannya. Riwayat itu batil, tak betul. Sa'labah sahabat Nabi, perang Badar, tak mungkin dia berkhianat. Ada Sa'labah satu lagi yang bukan sahabat Nabi. Kemungkinan Sa'labah yang bukan sahabat Nabi itu, dan tidak boleh diceritakan dari Nabi karena bukan kasusnya dengan Nabi. Apakah ada kebaikan Sa'labah yang dapat jadi riwayat? Sa'labah yang benar itu sahabat Nabi ikut perang Badar. Orang yang perang Badar dijamin Nabi SAW. Maka tak betul perang Sa'labah orang jahat. Ustaz, bagaimana cara memaafkan keluarga yang suka membukakan aib keluarga? Panggil dia. Kamu jangan lagi membukakan aib keluarga.
kalau kamu membukakan aib keluarga, saya akan tuntut kamu ke Polda, ke penjarakan kamu. Karena orang begini mulutnya akan terus. Islam itu ada namanya akhlak, ada namanya hukum. Bahwa setelah itu dia takut, minta maaf, kita maafkan. Bedakan antara hukum dengan akhlak. Jangan setelah itu putus hubungan, tak. Tapi dia harus dikasih pelajaran. Kalau tidak, nanti dia akan terus membuka aib. Ada hadis mengatakan barang siapa yang mendengar azan tidak sholat ke masjid, tidak ada sholat baginya. Tolong jelaskan maknanya Pak Ustaz. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dari masjid mendengar suara azan kecuali di masjid. Hadis itu dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Hadis yang sahih tentang orang wajib ke masjid. Hadis pertama, la uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang sholat di rumah akan kubakar rumahnya. Hadis kedua, Nabi mengatakan kepada Bilal, kepada muazzin Nabi, namanya Abdullah bin Umi Maktum, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Ya. Fa'ajib, kau wajib datang. Pakai hadis sahih, jangan berdalil dengan hadis dhaif dalam masalah hukum. Pak Ustaz, dulu orang tua saya pas mendaftar haji bayar, lalu mengeluarkan zakatnya. Sekarang mau berangkat, apakah dikeluarkan lagi zakatnya Pak Ustaz? Zakat uang dikeluarkan setiap tahun. Dulu bayarnya bulan berapa? Bayarnya bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban bayar. Bapak Ibu setor ONH 2015, berangkat 2031. Tiap tahun bayar. Ingat dulu tanggalnya berapa? Tak ingat Pak Ustaz. Nah, buat tanggal baru, bayar setiap tanggal itu. Bayar. Kalau 40 juta, maka zakatnya 1 juta. 25.000. 1 juta 25.000. 10 juta 2 juta setengah. 100 juta 2 juta setengah. 40 juta zakatnya 1 juta. Saya setor kemarin 50 juta Pak Ustaz. Nah, berarti 1 juta 250. Niat sholat dan niat puasa tidak diucapkan, tapi niat dalam hati. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Nawa itu somawa dan ada ikut di syari Ramadan hadis sanati. Boleh. Di dalam hati sah. Dalam hati sah. Diucapkan di mulut boleh. Bagaimana Nabi mengajarkannya masalah niat ini Pak Ustaz? Dulu Rasulullah pakai lafaz usolli apa tidak? Ini pokok pangkalnya dia, mesti mana Nabi buat. Padahal banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi. Bacalah buku saya itu sekali-sekali, khususkan waktu libur, pelan-pelan. Bacalah baik-baik, pahami dengan baik-baik. Masalah 37, berapa perbuatan yang tidak dibuat Nabi SAW? Solat sunat solat sunat berzikir 1000 kali tak dibuat Nabi. Solat sunat sebelum dipancung tak pernah dibuat Nabi. Jadi kaedah asal tidak dibuat Nabi. Ini Ustaz insan yang pendek saja. Asal tidak dibuat Nabi. Asal tidak dibuat Nabi bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Halal bihalal bid'ah. Usolli bid'ah. Doa bersama bid'ah. Oh, hancur umat ini. Pendek saja kaji. Asal tidak dibuat Nabi. Padahal Nabi berniat melafazkan niat. Waktu haji dia melafazkan niat. Labbaik Allahumma hajjah. Waktu umrah dia melafazkan niat. Labbaik Allahumma umrah. Waktu puasa dia pernah melafazkan niat. Izan ana shaim. Waktu motong kurban dia melafazkan niat. Quran, hadis, ijma' qiyas. Kalau dalam kurban boleh, kenapa sholat tak boleh? Kalender yang ditulis oleh Ustaz Kusairi, fikih 4 mazhab. Dalam masalah niat ada dalil-dalil dia. Asal mau aja sedikit berusaha, insya Allah. Pertanyaan ini bagus. 2 kertas lagi. Bagaimana membayar dam ketika masih di tanah air? Bayar damnya di sana, nggak bisa bayar. Bayar dam haji tamattu, dam ada 2. Dam melanggar atau dam haji tamattu, bayarnya dua-duanya bisa. Bang tamattu bayar di sana, beli kambing, potong kambing. Nanti sampai di Makkah cari hotel. Ini tower Zam-Zam yang tinggi jam gadang. Di sebelahnya ada hotel Marriott. Di sebelahnya ada hotel. Naik ke lantai 4. Di situ ada tempat membayar dam. Kalau takut kena tipu, bayar dam. Yang melanggar cabut bulu hidung, pakai peci bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, dibayar. Nah, mau pilih yang mana? Potong kambing 600,
Tak sanggup 600, kasih makan pakai mixin 6 orang 90 rial. Tak sanggup, puasa 3 hari. Tak sanggup, dosa. Masa pilih dosanya lah. Sebaiknya berkurban di tanah air atau di tanah suci. Berkurban di sini. Di sini banyak orang susah. Di Makkah melimpah ruah. Daging kurban bapak yang di Makkah itu masuk kornet, dikirim juga ke Bangladesh, dikirim juga ke Afrika. Di mana tempat paling membutuhkan, di situlah berkurban. Berlomba-lomba kurban di Mina, padahal daging berserakan. Uang ONH apakah wajib dizakati? Pak Ustaz, keluarkan zakat setiap tahun. Bagaimana tentang badal haji yang titip pada orang? Jangan badal haji. Badal haji sah, dalilnya sahih. Tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang badal haji. Bapak sudah haji kemarin, haji tahun ini badalkanlah. Labbaik Allahumma umrah. Saya haji tahun 2007 membadalkan orang, membadalkan datuk saya. Tapi mengupah orang calo, modalnya cuma stempel kentang, sama sajadah, badal 1.000 rial, 1.000 rial, 1.000 rial, 1.000 rial. Jangan, saya pesankan di mana-mana saya kasih manasik, jangan kasih badal haji pada calo. Tak betul, mafia. Ada juga orang jahat di sana Pak Ustaz, yang baik cuma satu, Muhammad. Sisanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Sufyan. Terakhir, bagaimana dengan percetakan yang mencetak daftar hadir Jumat jamaat gereja yang diupahkan oleh pengurus gereja? Syubhat. Tukang las gereja, arsitek gereja, tukang pasang keramik gereja, tukang semprot-semprot gereja, tukang daftar cetak. Kalau bapak punya percetakan printing, datang dia mau cetak, mohon maaf, cari ke tempat cetak lain. Tak ada barokahnya. Kita ini mau minta wabarakatan fil rizki, masuk ke dalam badan jadi darah daging, dibawa menghadap Allah SWT, kasih suap ke anak. Na'udzubillah. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan.